Hello Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. 6323. Memasuki pegunungan, terekspos? Menurutmu kenapa aku membiarkanmu mendirikan arena ini? Apakah benar-benar untuk membiarkanmu menggoda anak-anak muda ini? Saya ingin melihat kualitasnya. Saya sangat puas dengan hasilnya sekarang. Zhao Tingsue berkata lagi. Tingsue, apakah Anda benar-benar menguasai jubah bulu abadi? Zhao Changjin bertanya. Saya telah mampu meningkatkan kultivasi saya 1 tingkat, tetapi masih belum stabil. Apakah saya dapat mencapainya tergantung pada waktu ini. Selama garis keturunan saya diperkuat lagi, akan mampu menguasai jubah bulu kekuatan abadi sepenuhnya. Kita tidak boleh melewatkan manfaat dari zaman para dewa. Kata Zhao Tingsue. Tingsue, kudengar klan abadi keluarga Ye juga telah muncul. Benarkah? Zhao Changjin bertanya dengan hati-hati. Ya, menurut informasi yang dapat dipercaya, klan abadi Ye juga telah melepaskan diri dari belenggu mereka dan tengah merencanakan sebuah aksi, kemungkinan besar dengan rencana untuk kekuatan zaman para dewa. Jadi kali ini sangat penting. Itulah sebabnya ayahku bersedia membuka gunung peluang garis darah dengan cara apapun. Kata Zhao Tingsue. Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan pembukaan gunung peluang garis darah berjalan lancar. Kata Zhao Changjin. Karena energi langit dan bumi tipis, kekuatan kita saat ini memang tidak sebaik kekuatan para leluhur kita di zaman dahulu. Tetapi memang ada banyak anak muda berbakat di era ini. Saya rasa tidak salah untuk membuka gunung peluang garis darah. Yang penting adalah berapa banyak bakat yang dapat kita gunakan. Itulah kuncinya. Saya harap orang-orang itu tidak akan mengecewakan kita. Zhao Tingsue mendesah. Pada saat yang sama, Chu Feng dan yang lainnya juga telah kembali ke kapal perang tempat klan ikan Xianhai berada. Dia juga menceritakan kepada orang tua dan kakek Xiao Yuer apa yang mereka alami di Gunung Baja. Sepertinya kekuatan klan abadi Zhao tidak boleh diremehkan. Memang benar bahwa ras kuno yang sulit dihadapi bukan hanya klan dewa. Fondasi kita masih sedikit kurang. Setelah mengetahui apa yang terjadi, kakek Xiao Yuer menghela nafas. Urusan klan dewa memiliki dampak besar padanya. Para senior, cepat atau lambat mereka akan dilampaui oleh kita. Kata Chu Feng. Baiklah, aku yang sudah tua ini tidak sanggup lagi melakukannya, tapi aku percaya padamu, orang tua. Kakek Xiao Yuer berkata sambil tersenyum. Kakak, apakah menurutmu perkataan Zhao Tingsue dapat dipercaya? Xiao Yuer bertanya. Dari pengamatanku, bukit-bukit dicetak biru itu persis seperti yang dia gambarkan, kata Chu Feng. Sepertinya keluarga Zhao tidak sepenuhnya jahat. Setidaknya Zhao Tingsue tidak jahat. Kata Xiao Yuer. Sulit untuk mengatakan orang macam apa dia. Kami hanya bisa mengatakan bahwa karakteristik gunung itu sesuai dengan apa yang dia katakan, tetapi hal-hal spesifiknya harus kami tentukan sendiri setelah kami masuk. Setelah mengatakan ini, Chu Feng menatap Wang Qiang dan menepuk lengannya. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Wang Qiang dengan penuh arti. Apa yang terjadi? Wang Qiang bertanya. Apakah Zhao Changjin mengalahkanmu dengan teknik tombak naga abadi itu? Chu Feng bertanya. Ya, gerakan itu sangat hebat. Tapi saudara, formasimu lebih kuat. Formasi macam apa itu? Wang Qiang bertanya. Formasi saya adalah salah satu formasi penyerangan dan pembunuhan yang ada dalam buku rahasia Dao Surgawi, yang disebut formasi Fumai Dao Surgawi.
Ini secara khusus ditujukan kepada mereka yang menggunakan darah untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Namun, itu perlu diatur terlebih dahulu, dan kekuatan tempur seseorang harus lebih kuat dari lawan, jika tidak, akan sulit untuk memberikan efek sebenarnya. Kata Chu Feng. Bagus, bagus. Teknik formasimu menjadi semakin mendalam dan tak terduga. Wang Qiang mengacungkan jempol pada Chu Feng. Formasiku tidak akan berpengaruh jika digunakan padamu, kata Chu Feng. Kakak, kamu terlalu menghargai aku. Aku tidak sehebat itu. Jangan bicara tentang hal lain. Teknik rahasia yang kau peroleh dari klan surgawi Huangfu sebelumnya lebih kuat daripada larangan ilahi 3 tahap dan teknik tombak naga abadi. Apa-apaan yang kau lakukan, kau sengaja kalah darinya, apa untungnya bagimu? Atau dengan kata lain, apa tujuan Anda? Chu Feng menanyakan pertanyaan ini secara diam-diam, karena dia takut Wang Qiang menyembunyikan sesuatu. Oh, apa gunanya? Aku hanya ceroboh, Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Melihat Wang Qiang tidak mau bicara, Chu Feng tidak bertanya lagi dan berkata kepadanya, "Saudaraku, jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa memberitahu aku, mungkin aku bisa membantumu." "Oh, tidak apa-apa," Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Penghalang telah menghilang, dan gunung peluang garis darah telah terbuka. Tiba-tiba, bagian luar mulai mendidih dan menyebar dengan cepat. Chu Feng dan yang lainnya menyaksikan dan menemukan bahwa penghalang yang menghalangi gunung peluang garis darah telah menghilang. Saat ini, banyak orang mulai bergegas memasuki gunung peluang garis darah. Setelah mencapai jarak tertentu, mereka akan menghilang begitu saja. Namun Chu Feng dan yang lainnya telah mengantisipasi situasi ini. Apa yang Anda lihat di depan mata Anda di gunung peluang garis darah hanyalah sebuah penampakan, ia berisi dunia luar angkasa yang lain. Saya yakin bahwa di dunia spasial itu, akan ada puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya sebagaimana yang disebutkan Zhao Tingsue. Mari kita distribusikan sumber daya ini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan semua sumber daya yang telah diperolehnya. Tidak hanya dibagikan kepada Xiao Yu'er dan yang lainnya, tetapi juga disiapkan sebagian untuk orang tua dan kakek Xiao Yu'er. Namun dia tidak mendapat bagiannya, karena menurut Chu Feng, semua sumber daya itu jika digabungkan tidak sebaik batu emas yang diberikan Long Zuoyan kepadanya. Dia punya 1 batu, dan itu sudah cukup. Teman Chu Feng, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini adalah sesuatu yang telah kamu menangkan kembali. Menghadapi pemberian Chu Feng, orang tua dan kakek Xiao Yu'er semuanya menolak. Kami masih membutuhkan perlindungan bagi beberapa orang lanjut usia, jadi anggap saja ini sebagai biaya perlindungan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ya, uang perlindungan. Saat Wang Qiang berbicara, dia juga mengeluarkan uang receh yang diterimanya dari Zhao Tingsue. Ada juga 1 salinan untuk setiap orang yang hadir. Tidak, sama sekali tidak. Kali ini, kami tidak akan ikut campur. Kami hanya akan melindungimu. Sudah cukup jika kau bisa mendapatkan sesuatu. Orang tua dan kakek Xiao Yu'er bertekad. Chu Feng tidak berpura-pura dan membaginya menjadi 3 bagian untuk Xiao Yu'er, Wang Qiang dan Xianhai Xiaoyu. Karena dia ingin membaginya dengan ketiga orang senior itu dengan tulus. Ketiga siswa senior itu benar-benar tidak menginginkannya. Karena semua orang bersikap sopan, mengikuti gagasan orang yang lebih tua juga merupakan bentuk rasa hormat. Wang Qiang dan yang lainnya juga memahami karakter Chu Feng. Oleh karena itu, dia tidak memaksa untuk memberikan bagian kepada Chu Feng, tetapi menerimanya dengan tenang.
Setelah mengalokasikan sumber daya, Chu Feng dan yang lainnya juga berangkat. Saat mereka mendekati gunung peluang garis darah, mereka memang menemui penghalang tak terlihat. Setelah melewati penghalang itu, apa yang tampak di depan mataku memang sebuah dunia yang terdiri dari bukit-bukit kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saat mereka melewati penghalang, baik harta maupun teknik penghalang, metode penyamaran mereka menjadi tidak efektif. Penampilan asli semua orang kembali normal. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.